Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tafsir Marah Labid, masih melanjutkan surah An-Nazi'at. Kita telah sampai kepada yauma tarjufur rajifah tajba'uhar radifah. Yauma, pada hari, tarjufu, menggoncangkan, ar-rajifah, yaitu tiupan yang pertama. Pada hari tiupan yang pertama itu menggoncangkan alam semesta. Tatba'uha, kemudian mengikuti tiupan yang pertama, ar-radifatu, tiupan yang kedua. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa yauma, dan kata yauma ini mansubun, dibaca nasab, bijawabil qasam, dengan sebab jawab qasam, jawab sumpah, al-mutmar, yang tersimpan. Jadi dari awal surah itu kan sumpah semua itu. Wan naziati gharqa, wan nasyitati nashta, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan pelan, demi dan seterusnya. Nah, jawab qasamnya itu mana? Jawab sumpahnya itu mana? Maksudnya adalah latub athunna. Nah, ini jawab sumpahnya. Latub athunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan, ya kuffar Makkah, wahai orang-orang kafir Makkah. Kapan itu? Yauma, pada hari, tataharraku an-nafkhatul ula, pada hari an-nafkhatul ula tataharraku, yaitu tiupan yang pertama itu menggoncangkan, ma'adzuhuri shaut, bersama munculnya suara atau dentuman yang besar. Jadi ketika hari kiamat, ketika tiupan yang pertama, maka disitulah kehancuran alam semesta. Nah, bersamaan dengan hancurnya alam semesta tadi, maka muncullah dentuman-dentuman yang besar, karena satu dengan yang lainnya ketika itu saling bertabrakan. Wasumiyatin nafkhatu, dan dinamai apa nafkhah, dinamai dengan rajifah, li'anna dunya, karena dunia itu tatazalzalu, itu bergoncang, indaha, ketika tiupan yang pertama. Watatasawwatu, dan dunia ketika itu mengeluarkan dentuman-dentuman yang besar. Fa inna tilkan nafkhata, karena sesungguhnya tiupan yang pertama itu, hiya, tiupan yang pertama itu al-muharrikatu, tiupan yang menggerakkan, likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Nah, setelah tiupan yang pertama, yaitu kehancuran alam semesta, tatba'uhar radifah, mengikuti tiupan yang pertama tadi, ar-radifatu, yaitu tiupan yang kedua, an-nafkhatu tsaniyah, tiupan yang kedua. Waradifatu, dan adapun radifah itu adalah rajfatun ukhra, guncangan yang lainnya, tatba'ul ula, yang mengikuti guncangan yang pertama. Fatat taribul ardu, sehingga bergoncanglah bumi, li ihya'il mauta, untuk menghidupkan orang-orang mati, kama ittarabat, sebagaimana bergoncang apa bumi, fil ula, pada goncangan yang pertama, pada tiupan yang pertama, li mautil ahya, untuk mematikan ahya, orang-orang yang hidup atau makhluk hidup. Wa yurwa, dan diceritakan, diriwayatkan, an Rasulillah, dari Rasulillah, anna baina nafkhataini, bahwasanya antara dua tiupan, yaitu tiupan yang pertama dan kedua, itu arba'ina aman, itu 40 tahun. Jadi antara tiupan yang pertama dan yang kedua jaraknya adalah 40 tahun. Nah, disitulah Allah berfirman dengan sangat sombongnya, mana raja-raja dunia, mana raja-raja dunia.
Wa yurwa dan diceritakan, diriwayatkan anna fi hadhil arba'in bahwasannya di dalam 40 tahun ini yumtirullahu al-arda, Allah menghujani bumi, wa yasiru dzalikal ma' dan menjadilah air itu 'alaiha di atas bumi tadi menjadikan nutofi seperti nutfah yaitu sperma. Jadi air hujannya tadi itu seperti hujan sperma. Wa anna dzalika dan bahasanya yang demikian itu hujan sperma tadi itu kasababi lil ihya itu seperti sebab untuk menghidupkan makhluk. Walillahi dan Allah berhak ayyaf alama yasha, Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Wa yahkumu dan Allah berhak yahkumu memutuskan mayurid apa saja yang Allah kehendaki. Nah, setelah tiupan yang pertama tadi, kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua, apa yang terjadi setelah itu? Qulubun yauma idzin wajifah. Qulubun yauma idzin wajifah. Hati-hati seluruh makhluk pada hari itu wajifatun takut. Kebangkitan apa ini? Apa yang terjadi ini sekarang? Mau kemana kita? Hati-hati seluruh makhluk ketika itu wajifatun takut. Ay qulubun katsiratun, hati-hati yang banyak. Wahya yang dimaksud hati-hati yang banyak itu adalah qulubul kufar, hati-hatinya orang-orang kafir. Yauma pada hari id ketika yaqau terjadi an-nafkhatani dua tiupan. Nah, hati-hatinya orang-orang kafir tadi itu syadidatul ittirab, sangat bergoncang. Wa hadzal jumlah dan jumlah ini qulubun yauma idzi wajifah, ini mubtadaun wa khabarun, ini mubtada dan khabar. Qulubun jadi mubtadanya, wajifatun jadi khabarnya. Absaruha khasyiatun, pandangan-pandangannya itu khasyiatun tertunduk lesu. Ai absaru ashabi hadil qulub, yaitu pandangan-pandangan pemilik hati-hati ini dzalilatun itu hina, pandangannya tadi itu hina. Yaqulun, mereka orang-orang kafir mengatakan, mungkirin dalam keadaan mengingkari lil ba'tsi kebangkitan, muta'ajjibin lagi heran minhu daripada kebangkitan tadi. Mereka mengatakan, a inna apakah kami lamardudun benar-benar akan dikembalikan ba'da mautina setelah kematian kami, fil hafirah dikembalikan pada asal kejadian kami, ay fil halatil ula pada kondisi awal kami. Apakah kami setelah mati akan dihidupkan kembali? Nah, ini perkataan ingkarnya orang-orang kafir. Wa qara'a Abu Haywah dan telah membaca Abu Haywah fil hafirah. Jadi kalau Abu Haywah ini membacanya hafirah tanpa alif. Ai maksudnya anuraddu apakah kami akan dikembalikan ilabtidai amrina kepada permulaan perkara kami, fanasiru sehingga kami menjadi ahyaan yaitu orang yang hidup, kama kunna sebagaimana kami dahulu hidup. Aidza kunna idzaman nakhirah, apakah apabila kami telah menjadi idzaman tulang belulang nakhirah yang telah hancur, mutafattatatan yang telah hancur, nuraddu apakah kami akan dikembalikan, wa nub'atsu dan apakah kami akan dibangkitkan, ma qaunitil kal idzam bersama adanya tulang yang hancur tadi itu ab'ada syai'in paling jauhnya sesuatu minal hayah daripada kehidupan. Wa qara'a Hamzah wa Asim nakhirah bil alif dengan alif. Jadi aidza kunna idzaman nakhirah, tetapi kalau Imam Hamzah dan Asim beliau membacanya dengan alif. Aidza kunna idzaman nakhirah bil alif. Maknanya kalau dengan alif maknanya adalah al-farighatu yaitu tulang yang kosong, tamurru yang lewat, biha dengan tulang yang kosong tadi, arrih yaitu angin, fayusma'u sehingga terdengar laha bagi tulang yang kosong tadi sautun suara. Jadi kalau tulang yang kosong itu terkena angin, maka tulang tadi itu akan bersuara, berbunyi, ada suaranya.
Wa qara'an Nafi' wa Ibnu Amir, dan telah membaca Nafi' wa Ibnu Amir wal Kisaiyu idza alal khabar. Idza tadi atas kalam khabar, bukan pertanyaan. Qalu, mereka mengatakan, tilka ay ar-raj'ah ilal hayah, yaitu pengembalian kepada hidup. Idzan, jika demikian, in rudidna, jika kita dikembalikan ilal halatil ula, kepada kondisi yang pertama yaitu hidup, wasoha, dan benar dzalika, yang demikian itu, dan pengembalian tadi itu memang benar, karotun khosirah, itu adalah pengembalian yang merugikan. Ay raj'atun zatu halakin, yaitu pengembalian yang memiliki kebinasaan. Ay inna raj'ata in sohat, sesungguhnya jika pengembalian tadi itu jika benar, fanahnu, kemudian kami, idzan, maka kami, idzan, jika demikian, itu khosirun, orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Litakdzibina biha, karena mendustakannya kami, biha, dengan pengembalian tadi. Wahada, dan ini adalah istihza'un minhum, ini adalah ejekan minhum, dari orang-orang kafir. Fa innama hiya zajratun wahidatun, sesungguhnya pengembalian tadi itu hanya satu suara saja, satu hentakan saja. Ai la tahsabuna tilkal karrah, janganlah kalian menduga pengembalian tadi itu su'batan 'ala Allah, sesuatu yang sulit atas Allah. Bal hiya, bahkan pengembalian tadi itu sahlatun, mudah, hayyinatun, sangat mudah, fi qudratihi, di dalam kekuasaan Allah. Li'annaha, karena pengembalian tadi itu hasilatun, akan terjadi bi sayhatin wahidatin, dengan satu suara, min Israfil, dari Israfil. Fa'idha hum bisahirah, tiba-tiba hum, mereka itu bisahirah, berada di bumi yang datar, yang rata. Ai fa'idha hum ahyaun, tiba-tiba mereka itu hidup, ala wajhil ardil baida, di atas permukaan bumi yang putih, al mustawiyah, yang rata, minal ardi akhirah, minal ardil akhirah, dari bumi akhirat, ba'da makanu amwatan, setelah mereka itu mati, menjadi mati, mayat-mayat, fi jawfil ardi dunya, di dalam perut bumi dunia. Hal ataka hadithu Musa, wallahu a'lam. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.